Halo, balik lagi di Julian Educraft. Hari ini saya rencana nggak mau bahas tentang matematika karena memang basisnya Julian Educraft itu nggak cuman ngobrolin tentang matematika, ya. Makanya kenapa namanya Julian Educraft? Di sini nanti konsep video-video saya biasanya membahas tentang beberapa pelajaran khususnya matematika. Mungkin nanti ada pembahasan IPA dan sedikit bahasa Inggris. Lalu ada craft. Nah, craftnya apa aja tuh? Biasanya saya sih seneng banget sama puzzle 3D. Nanti ada beberapa puzzle 3D yang mungkin akan bisa saya share juga biar kalian gak bosen cuma dengerin matematika aja gitu ya. Terus hari ini saya mau bahas agak beda sedikit. Masih sebenarnya berhubungan dengan matematika, cuman gimana ya? Ini bagian dari matematika juga. Karena kalau misalnya kalian yang cinta geometri gitu ya, bentuk ya, bangun terus suka dengan teka-teki, puzzle gitu ya, pasti kalian senang ngelakuin ini. Nah, saya akan membahas satu mainan puzzle gitu ya, salah satu jenis puzzle yang mungkin kalian udah pernah tahu dan hampir kebanyakan orang nggak bisa nyelesain puzzle ini. Puzzle apa sih? Nah, ini dia. Kelihatan nggak? Jatuh lagi. Nah, ini ya. Ini yang namanya Rubik. Tahu dong? Ya, Rubik ya. Kotak kubus ngeselin yang banyak sekali orang nggak bisa nyelesainnya gitu ya. Padahal ini bisa diselesain. Bahkan kalau misalnya kalian tahu gitu ya, udah lama sebenarnya mainan ini. Sekarang rekor dunianya menyelesaikannya kurang dari 10 detik ya. Untuk yang bentuknya udah teracak 10 detik selesai. Nah, pertama yang mesti kalian tahu jika mau menyelesaikan Rubik ini, bagian-bagiannya dulu, oke? Terus ada nanti tekniknya, ada beberapa rumusnya ya, yang akan mungkin saya bahas terpisah gitu ya, biar kalian bisa mempelajarinya pelan-pelan gitu ya. Saya nggak akan mengajari kalian bagaimana cara untuk menyelesaikan ini dengan cepat, tapi yang penting bisa ya. Kalau misalnya kalian butuh cepat, butuh latihan yang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ya. Maaf nih agak rusak sudah ya, karena udah kelamaan. Ini udah karena panas akhirnya dia meleleh gitu ya. Bukan yang kamu jaga sih, cuman memang nah ini nih ya, memang karena kondisinya ini udah lama banget ya. Saya main ini mulai dari zaman kuliah kali ya, kuliah dulu gitu, waktu lagi zaman boomingnya sekali. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita bahas dulu bagian-bagian dari Rubik ini. Nanti untuk menentukan penyelesaiannya kayak apa. Oke. Ini saya punya beberapa jenis Rubik ya, tapi semuanya tetap 3x3. Jadi akan banyak sekali jenis Rubik. Ada yang 3x3, 4x4, terus 5x5, bahkan yang paling besar sekarang mungkin ada yang 100x100, terus yang bentuknya aneh-aneh ya, kayak mungkin Pyraminx, Megaminx, dan mungkin ini ada beberapa orang yang udah tahu gitu ya. Nanti saya punya beberapa koleksi, nanti akan saya tunjukkan gitu ya jenis-jenisnya. Oke, yang saya pegang ini adalah jenis Rubik 3x3x3. Nah, saya punya bentuk lainnya. Kalau ini yang agak-agak, ini ada beningnya gitu ya, warnanya tetap sama gitu ya. Nah, ini dinamakan 3x3x3. Kenapa? Karena sisinya ada 3 kotak ya. Semua sisinya 3 kotak. Jadi 3x3x3 ya. Ini juga. Oke. Terus ada juga nanti orientasi warna. Nah, ada kadang beberapa warna yang beda-beda gitu ya. Ada yang pakai warna barat gitu ya, atau namanya Western Color Scheme. Jadi skema warna barat. Terus ada yang Japanese Color Scheme, ada juga yang Indonesia Color Scheme. Tapi
Yang saya pakai ini yang western punya ya, jadi yang barat punya. Apa sih orientasinya? Putih, kuning. Nah terus yang kanan-kanan, yang pinggir-pinggirnya ini orientasinya gini, merah, biru, orange, hijau ya. Oke, itu orientasinya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Orientasi warna ini sangat berpengaruh ketika kalian nanti mau menyelesaikan gitu ya, karena mesti diingat lawannya warnanya apa aja gitu, biar tahu gitu ya. Yang dasarnya biasanya orang pakai putih, kuning, merah, biru, orange, hijau. Ini yang biasa, yang memang banyak di pasaran gitu ya. Ini pun juga sama, putih, kuning, merah, biru, orange, hijau gitu ya. Oke. Nah, terus bagian-bagian lain yang mesti saya kasih tahu sebelum kita memulai ya. Dari satu rubik ini ada beberapa bagian yang penting gitu ya. Nanti ada yang kita sebut sebagai corner. Nah, corner kalau dalam bahasa Indonesia artinya pojokan. Mana sih yang pojok? Nih yang pojok nih ya. Yang pojok-pojok ini, ujung-ujung yang tajam-tajam nih, kalau misalnya dalam matematika disebutnya titik sudutnya ya. Titik sudutnya ini ada 3 warna biasanya ya, dan memang pasti 3 warna. Contohnya nih, cornernya ini ya, ada putih, ada merah, ada hijau. Oke, terus corner lain, kuning, merah, hijau. Oke, terus ini kuning, hijau, orange ya, itu namanya corner. Terus nih ada yang 2 warna nih, yang di tengah-tengah nih ya, ini namanya edge. Edge itu sebenarnya sama sih, artinya tepian gitu ya, nggak ujung juga, tapi kalau ujung kan corner ya, pojok ya. Kalau ini tepian, edge, tepi ya. Samsung Edge, tahu ya Samsung Edge ya, yang bentuknya melengkung gitu ya, pinggir layarnya gitu ya. Nah itu maksudnya tepiannya. Nah tepiannya itu terdiri dari 2 warna kalau edge ya. Ada kayak ini contohnya ya, ada putih merah, terus biru merah gitu ya, hijau merah, dan lain-lain sebagainya ya. Terus ada juga yang namanya center. Center itu titik pusat, tengah ya. Nah ini yang tengah-tengah ini nih, yang cuma punya 1 warna ya. Nah ini kenapa kita butuh orientasi warna, karena warna ini nggak akan berubah. Maksudnya apa? Ya ini putih selalu berlawanan dengan orange. Putih selalu berlawanan dengan kuning. Terus merah lawannya sama orange. Terus biru lawannya sama hijau. Gitu ya. Nah, itu pengenalan pertama. Oke, untuk menyelesaikan ini butuh juga yang namanya layer. Nah, layer itu ada 3 nih. Ada yang layer atas. Layer itu lapisan ya. Ada yang layer tengah, ada yang layer bawah. Saat ini itu dulu untuk pengenalannya. Nanti berikutnya saya ajarin gimana caranya teknik menyelesaikan rubik ini gitu ya. Nanti untuk pengenalannya ada 7 step yang bisa kalian lakukan. Ada 7 cara untuk bisa menyelesaikan ini menjadi bentuk, kembali ke bentuk semula atau sudah terselesaikan. Kalau istilah rubiknya tuh solve ya. Jadi sudah terjawab gitu ya. Solve itu sudah terjawab gitu ya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share biar makin banyak orang yang bisa main ini ya. Saya tahu banget banyak beberapa murid saya yang nggak bisa nyelesain ini, padahal ini bisa diselesaikan kurang dari 5 menit. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi di part berikutnya.